Yang ketiga ada objek kewilayahan, ya, mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Di sini contohnya ada wilayah gurun pasir, ada juga wilayah tundra atau sabana dan stepa. Kalau gurun itu berbeda sekali dengan yang namanya tundra. Tundra itu adanya di kutub utara maupun kutub selatan. Kalau wilayah gurun itu sangat berbeda sekali, panas. Kalau di kutub itu sangat dingin atau tundra. Ada juga istilah sabana dan stepa. Namanya hampir sama, tapi ternyata ada perbedaan di sana. Kalau sabana, padang rumput yang ada pohonnya, pohon-pohon kerdil atau pohon-pohon kecil. Kalau stepa itu benar-benar hanya padang rumput saja, seperti itu. Nah, jadi objek formal itu ada 3 tadi, ya. Yang pertama kewilayahan, kelingkungan, dan keruangan atau sebaliknya, ya. C. Ruang lingkup geografi itu harus berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Nah, diagram cabang ilmu geografi, nanti geografi itu ternyata banyak sekali cabangnya. Ketika kalian mau fokus kerja atau fokus kuliah, kalian bisa mengambil bidang teknik geografi fisik. Itu bisa masuknya ke geologi atau ilmu bebatuan, terus klimatologi, iklim atau cuaca, hidrologi air, dan biogeografi atau tentang kehidupan. Terus ada geografi manusia, geografi kependudukan maupun geografi ekonomi. Geografi teknis yang sedang hit sekarang itu adalah penginderaan jauh dan SIG, sistem informasi geografis, dan yang terakhir adalah geografi regional. Nanti kalau misal kalian kuliah ini ada nih masuk jurusannya seperti itu. Lalu konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala nyata tentang geografi. Konsep geografi itu ada 10. Ingat ya. Yang pertama, lokasi. Di mana tempat tinggal Anda? Konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Nah, lokasi itu terbagi menjadi 2. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Kalau yang absolut itu tetap berdasarkan garis astronomis. Misalkan Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 94 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Itu yang absolut. Jadi absolut artinya tetap, tidak bisa diganggu gugat. Lalu ada lokasi relatif. Kalau lokasi relatif itu berdasarkan sudut pandang manusia, ya. Seperti letak geografis, Indonesia berada di 2 benua dan 2 samudra. Ada juga yang bilang kalau Indonesia itu di dekat dengan Malaysia. Ada juga yang bilang kalau Indonesia itu di dekat benua Australia dan lain sebagainya. Jadi kalau relatif itu bisa berubah perspektifnya. Yang kedua, jarak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Misalkan dari jarak rumah ke sekolah berapa? Nah, kalau jarak itu sama, ada 2. Ada jarak absolut, ada jarak relatif. Kalau absolut, ingat ya, itu tetap berdasarkan ukuran wilayah seperti kilometer dan sentimeter maupun meter. Ya, misalkan jarak saya dari sekolah ke rumah 5 km. Ada juga jarak relatif. Relatif itu tidak tetap, ya.
berdasarkan waktu. Saya dari rumah ke sekolah bisa 10 menit. Tergantung, kalau kamu mampir ke warung depan bisa sampai 30 menit seperti itu. Jadi jarak itu juga terbagi menjadi dua, ada yang absolut berdasarkan satuan jarak dan jarak relatif berdasarkan waktu. Keterjangkauan, bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Apakah bisa menggunakan kereta api, mobil, atau hanya jalan kaki? Seperti itu. Atau juga seperti ini, ketika ada bencana alam, apakah suatu daerah itu bisa dilalui? Seperti saat kejadian wabah virus corona ini, ketika kalian berada di suatu wilayah yang terkena wabah, apakah kalian bisa ke sana? Tentunya sangat terbatas ya. Nah, seperti itu. Kemudahan untuk mencapai suatu objek dari keterjangkauan artinya. Morfologi apa sih? Apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Ada Gunung Salak. Kelihatan kalau pagi hari, kalau lagi cerah seperti itu. Tergantung. Jadi kalau morfologi itu keadaan muka bumi di suatu wilayah. Seperti misalkan kamu di daerah Sawangan, morfologinya seperti apa? Dataran rendah itu bisa. Dataran sedang bisa. Interaksi dan interpedensi. Misalkan contohnya interaksi antara desa dan kota. Kalau desa itu misalkan memasok sayuran dan kota itu untuk mengkonsumsinya atau menjualnya ke sana. Jadi ada hubungan timbal balik antara desa dan kota. Interpedensi itu saling berketergantungan. Keterkaitan keruangan. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Ingat ya, sungai itu mengalir dari hulu ke hilir. Ketika hulunya, ya, bagian atas sungainya digunduli hutannya. Kalau di hulu masih banyak hutan kan di pegunungannya. Kalau digunduli, apa yang terjadi di wilayah hilir? Pertama banjir atau longsor seperti itu ya. Jadi ada keterkaitan ruang. Atau seperti ini, ketika di Cina sedang terjadi wabah corona menyebabkan perekonomian di dunia semakin menurun ya. Itu sudah banyak contohnya. Ketika ada wilayah suatu daerah yang terkena zona merah, otomatis zona-zona yang lain juga dibatasi untuk mengakses jalur tersebut atau ke wilayah tersebut. Pola. Apa bentuk pola permukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Pola itu bentuk ya. Kalau rumah kamu itu di pinggir jalan apa di pinggir setu? Kalau di pinggir jalan berarti polanya memanjang. Kalau berada di pinggiran sungai berarti juga polanya memanjang. Kalau berada di sekitar setu berarti polanya melingkar. Kalau berada di tengah-tengah kota, bentuk pola permukimannya memusat. Kalau berada di pegunungan, polanya menyebar seperti itu. Aglomerasi, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat Anda? Ya, berada di CBD atau Central Business District. Otomatis ya, itu kegiatan bisnisnya berada di pusat wilayah kota. Atau seperti ini contohnya. Kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Satu babakan, kita ambil yang gampangnya. Satu babakan itu kan adanya di Jagakarsa. Nah, di sana ada yang namanya Kampung Betawi. Di sana itu ada pengelompokan orang-orang Betawi.
Betawi. Atau di daerah Sawangan sekarang sudah mulai banyak orang-orang Jawa ya. Jadi ada satu kelompok orang Jawa, ada orang Batak ada. Nah itu yang namanya aglomerasi, pengelompokan. Nilai kegunaan. Apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda, daerah Anda bisa juga dijadikan tempat wisata. Jadi ada nilai kegunaan. Ya, jadi kalau nilai kegunaan itu lebih cenderung ke tempat wisata. Daerah Sawangan buktinya sudah banyak ya tempat wisatanya seperti Pasir Putih, ada kampung apa ya? Pasir Putih tuh ada, terus ada apa lagi sih? Ya, selanjutnya diferensiasi area. Penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Ini sudah sangat jelas ya, diferensiasi itu lebih keterkaitan dengan mata pencaharian. Pendekatan geografi. Oke. Kalau pendekatan geografi ini untuk materi selanjutnya. Setelah kalian menyimak video ini, kalian harus bisa memahami apa itu geografi dan memahami 10 konsep geografi. Nah, tugasnya setelah menonton video ini, kalian cari pengertian geografi menurut beberapa ahli. Boleh 1, boleh 2, ya minimal 2 lah. Terus yang kedua, cari masing-masing contoh dari 10 konsep, masing-masing 1 ya. 10 konsep itu kalian kasih contoh satu-satu ya. Jadi totalnya ada 10 contoh dan 2 pendapat para ahli. Dikerjakan di buku tugas geografi. Lalu difoto tugasnya dan diupload di Google Classroom yang akan saya berikan. Sepuluh konsep geografi tadi yang ada diferensiasi area yang 10, yang 9-nya ada nilai kegunaan, aglomerasi, ada pola, keterkaitan keruangan, interaksi interpedensi, morfologi, keterjangkauan, dan jarak, serta lokasi. Nah kan tadi lokasi ada 2, absolut dan relatif. Itu kalian kasih contohnya, berarti 2. Jarak juga ada lokasi absolut sama relatif, berarti kasih contohnya 2. Untuk selebihnya ada 1, 1, 1. Jadi totalnya contohnya ada 14. Seperti itu. Kalau belum memahaminya, kalian bisa menanyakan via WhatsApp grup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.